أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ayuhat thalibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita mampu untuk melaksanakan kewajiban kita semuanya. Dan kembali kita hadir di pembelajaran secara online ini, dan insyaallah pada kesempatan kali ini adalah sesi yang ke-36, yang mana yang akan dibahas adalah hadis yang ke-48. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Ayuhat thalibat, sekarang al-hadis ats-tsamin wal arba'un, hadis yang ke-48. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumul khandaq. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada waktu perang Khandaq, mala Allah quburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Kama syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabat asy-syams. Rawal Bukhari wa Muslim. Sebagaimana mereka menyibukkan kami dari salat al-wusta sampai tenggelamnya matahari. Wa fil lafzi li Muslim, dan di lafaz Muslim, syaghaluna 'anis salatil wusta ay salatil asr. Mereka menyibukkan kami dari salat al-wusta atau salat asar. Mala Allah buyutahum wa quburahum nara. Semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api. Summa shallaha bainal isya'aini bainal maghrib wal isya. Kemudian beliau melakukan salat asar tersebut di antara dua isya atau antara maghrib dan isya. Walahu, dan di riwayat Muslim juga, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, habasyal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri. Bahwasanya orang-orang musyrik itu menahan Rasulullah SAW dari salat asar, hatta ihmarat syamsu au isfarat, sampai matahari itu memerah atau menguning. Waqala Rasulullah SAW, kemudian beliau SAW bersabda, saghaluna anis salatil wusta. Mereka menyibukkan kami dari salat al-wusta, salatil asr. Malla Allahu ajwafahum wa quburahum nara, au hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara, yang mana artinya sama, yaitu semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Gharibul hadis, ya, al-khandaq bermakna ukhdudun, ya, parit-parit, ya. Hafarahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabatu, yang mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya menggalinya. Ahata bishimalil Madinah al-Munawwarah, ya, yang mengelilingi dari sisi utara Madinah Munawwarah, minal kharra asy-syarqiyah ila kharra al-gharbiyah, ya, dari sisi yang timur sampai sisi yang barat. Haitsu kanat jumu'ul aduwi tuhasiruhu sanata 5 minal hijrah, yang mana sekumpulan musuh itu telah mengelilingi atau mengepungnya selama atau pada tahun 5 dari tahun hijrah. Sumasani al-wusta muannas awsat wa awsatu syai' khiyaruhu. Al-wusta muannas dari awsat, dan awsatu syai' itu adalah pertengahannya, itu maksudnya adalah yang terbaik. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami jadikan kalian itu sebagai umat pertengahan atau khiyaron, yang terbaik. Al-makna al-ijmali, makna secara global,
Saghala al-musyrikuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bil murabatati wa hirasatil Madinah wa anfusahum an salatil asri hatta ghabat asy-syams. Orang-orang musyrik itu telah menyibukkan Nabi dan para sahabatnya dengan berjaga-jaga, ya, dengan berjaga-jaga di Madinah dan juga diri mereka dari sholat asar, ya, karena penjagaan Madinah atau menjaga kota Madinah, sehingga melalaikan diri mereka dari sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Falam yusalliha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu illa ba'dal ghurub, dan Nabi tidak melakukan atau mengerjakan sholat tersebut dan para sahabatnya kecuali setelah tenggelam. Fada'a alahimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyamla'a ajwafa wa quburahum nara, dan Nabi mendoakan atas mereka, ya, agar Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan mereka dengan api neraka. Jazaan ma'adhuhu wa sahbahu wa sawaluhum an salatil asr, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat dengan menyakitinya dan juga para sahabatnya dan menyibukkan mereka dari salat asar. Allati hiya afdhalus shalawat, yang mana salat asar itu adalah salat 5 waktu yang paling penting, paling utama. Suma ikhtalaful ulama, ya, ikhtalaful ulama fi al-muradi bil wusta allati hasallahu ta'ala 'ala al-muhafadhi 'alaiha. Para ulama berbeda pendapat dengan maksud dari al-wusta, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk selalu menjaganya di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafizu 'ala sholawati was salatil wusta. Ala aqwalin katsiratin dzakara asy-Syaukani 'ala 17 qaulan, yang mana pendapat-pendapat mereka itu banyak, bahkan Imam Asy-Syaukani menyebutkan sampai 17 pendapat, ya. Wa dzakara adilatahum wa laysa bina hajah ila dzikri syai'in min dzalika khasyatal italah wa qillatul faidah al-matlubah, dan menyebutkan dalil-dalil mereka itu tidak diperlukan, ya, tidak diperlukan, dan kalau umpama menyebutkan itu takut malah memperpanjang dan kurangnya faedah yang diminta. Walladzi tadullu alaihi al-hadits as-sahihah as-sarihah wa ilaihi dhahaba jumhur salaf wal khalaf, dan yang ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih terhadapnya dan juga menjadi pegangan sebagian para ulama baik yang salaf ataupun khalaf, yang terdahulu atau yang kemudian, annal murada biha, yang dimaksud dengan salat al-wusta adalah salatul asri. Wa ma'ada hadza al-qaul wa huwa dha'ifud dilalah saqitul hujjah. Adapun selain itu, ya, selain daripada ucapan itu, maka itu pendapat yang lemah, ya, pendapatnya lemah dan hujjah yang tidak kuat. Ma yuqadu minal hadis, kesimpulan dari hadis ini, al-awwal annal murada bi salatil wusta salatul asri, yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Lima jaa fi sahihaini an aliyin, ya, sebagaimana yang datang di kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Ali qala, yang mana beliau berkata, kunna naraha al-fajr hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaumul aqsam, kami melihatnya di salat fajar sampai aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan pada waktu perang Ahzab, ya, saghaluna anis salatil wusta salatul asr, mereka menyibukkan kami dari salat al-wusta salatul asr, ya, ini sebagaimana sudah diartikan tadi. Wa qala Ibnu al-Asir sumiyat as-salatul wusta li'annaha afdhalus salati wa 'adhamu ajran, dikatakan salat al-wusta itu karena salat yang paling utama dan paling besar pahalanya. Walidzalika khassat bil muhafadzah 'alaiha, maka dari itu ada perintah kekhususan untuk menjaganya. Tsumma asani jawazu ta'khir salat an waqtiha li'adami tamakkun min adaiha, bolehnya mengakhirkan salat dari waktunya kalau umpama tidak memungkinkan untuk melaksanakan tepat pada waktunya. Wala'alla hadza qabla an tushra'a salatul khauf, tapi mungkin adalah pendapat yang mana
belum disyariatkannya salat khauf. Fa innahum umiru ba'da dzalika bi sholati rijalan wa rukbanan. Karena mereka para sahabat itu diperintahkan setelah itu untuk salat walaupun dalam keadaan berjalan ataupun naik kendaraan. Qala al-Qadhi Iyad akharuha qasdan wa salatul khauf nasihatan li hadza. Ya, mereka mengakhirkan secara sengaja, tetapi salat khauf itu menjadi nasikh, yaitu penghapus untuk pendapat ini. Wa qala Ibnu Hajar fil Fathul Qarib hadza aqrabu wa la siyama wa qad waqa'a 'inda Ahmad wa Nasa'i fi hadits Abi Sa'id anna dzalika kana qabla an yunzilallahu fi salatil khauf. Ini lebih mendekati kebenaran, terlebih telah menjadi ketetapan Imam Ahmad dan Imam An-Nasai di dalam hadis Abi Sa'id bahwasanya hal itu sebelum Allah menurunkan keterangannya dalam salat al-khauf. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Tsumma ats-tsalis anna man dhuhila 'ani sholati fi waqtiha yusalliha idza dzakaraha. Bahwasanya barang siapa yang terlupakan atau terlalaikan dari salat asar sesuai waktunya, maka hendaknya dia mengerjakan ketika sudah mengingatnya. Kemudian al-rabi' jawaz doa 'ala zalim bi qadri dzulmihi li'annahu qisas. Ya, bolehnya mendoakan kepada orang yang zalim sekadar kezalimannya, karena itu adalah qisas atau balasannya. Suma al-khamis qala al-ulama fihi dalilun ala adami riwayat al-hadis bil makna. Di dalamnya ada petunjuk bahwasanya tidak boleh meriwayatkan hadis secara makna. Bal la budda minan nas al-warid. Tidak adanya riwayat hadis secara makna maksudnya. Dan bal la budda minan nas al-warid, bahkan meriwayatkannya itu harus dengan nas yang datang. Fa inna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu taraddada baina qawlihi mala Allah aw hasyallah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu ragu antara ucapannya mala Allah atau hasyallah. Falam yaqtasir ala ahadil lafzaini ma'a ittihadihima fil makna. Dan beliau tidak menguranginya, menganggapnya remeh. Walaupun ya dua lafaz ini sebenarnya satu makna, ya mala'a sama hasya ini sama. Taib ayuhat talibat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah hadis yang ke-48 untuk sesi yang ke-36 ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.